Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan sebuah proyek analisis sistem penggajian karyawan pada PT Pegawai Indonesia. Di sini anggotanya bernama Pan Ilham Ruhnadi, Hani Putri Pertiwi, Nanda Mega Yuliana, Nur Rahmat Ramdhani, Raden Emir Al-Farisi, Setjadipura. Oke, kita masuk ke latar belakang. Pada saat masa sekarang ini, semua teknologi informasi sudah sangat maju, pesat, dan cepat. Untuk itu, semua kegiatan manusia untuk mengakses informasi apapun itu begitu sangat mudah untuk dikerjakan mengakses informasi apapun. Bisa dilakukan di rumah sehingga kebutuhan manusia yang beraneka ragam yang mengakibatkan teknologi informasi menjadi maju dan berkembang. Perkembangan teknologi dan sistem informasi inilah yang pada saat ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan atau organisasi pun. Sebagai salah satu contohnya, dengan penggunaan komputerisasi pada sebuah perusahaan sebagai alat bantu dan menyimpan dan mengolah segala bentuk data secara tepat, cepat, dan akurat. Sampai pada saat ini, semua proses dilakukan oleh PT Pegawai Indonesia dari proses penggajian karyawan. Semua data-data tentang penggajian karyawan dapat disimpan dan diolah dengan baik, sehingga data akan selalu ada jika suatu waktu dibutuhkan sebagai laporan untuk perusahaan. Berdasarkan latar belakang ini, penulis ingin membuat tulisan ilmiah yang berjudul Analisis Sistem Penggajian Karyawan pada PT Pegawai Indonesia. Di sini ada konsep dasar sistem. Setiap sistem terdiri dari struktur dan proses. Struktur sistem merupakan unsur yang membentuk sistem tersebut. Sedangkan proses sistem menjelaskan cara setiap unsur sistem mencapai tujuan sistemnya, yaitu yang pertama ada pengertian sistem, yang kedua ada karakteristik sistem, yang ketiga ada klasifikasi sistem, yang terakhir adalah daur hidup sistem. Di sini ada peralatan pendukung atau tool system. Peralatan pendukung atau tool system merupakan alat yang digunakan untuk menggambar logika, model dari suatu sistem dengan menggunakan simbol-simbol, lambang-lambang, ataupun diagram yang menunjukkan secara tepat maksud dan tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui sistem yang digunakan di perusahaan tempat penulis melakukan kegiatan riset. Yang kedua, untuk mengetahui sejauh mana penerapan sistem informasi di perusahaan tempat penulis melakukan kegiatan riset. Selanjutnya di sini ada prosedur sistem berjalan. Yang pertama itu ada prosedur pengumpulan absensi, prosedur penghitungan gaji, prosedur pembayaran gaji, dan prosedur pembuatan laporan penggajian. Di sini ada UML. UML adalah bahasa spesifikasi standar untuk mendokumentasikan, menspesifikasikan, dan membangun sistem perangkat lunak. Use case diagram. Di sini gambaran atau representasi dari interaksi yang terjadi antara sistem dan lingkungannya. Use case adalah teknik penemuan kebutuhan perangkat lunak yang dikenalkan pertama kali dalam metode pendekatan berbasis objek yang dikembangkan oleh Jacobson dan kawan-kawan pada tahun 1990-an. Oke, di sini ada use case diagram petugas. Yang pertama itu ada petugas, masuk login, dan dibagi menjadi data pegawai dan gaji pegawai. Dan di sini ada use case diagram admin. Pertama itu admin, masuk ke login, dan dibagi menjadi 3, ada master, transaksi, dan laporan. Di master itu ada data pegawai, dan data penggaji. Di transaksi itu ada data absensi, settingan potongan gaji, dan data gaji. Di sini ada laporan gaji, slip gaji, dan laporan absensi. Kelas diagram. Diagram UML menggambarkan kelas-kelas dalam sebuah sistem dengan berhubungan antara satu dengan yang lainnya, serta termasuk pula atribut dari operasi. Di sini ada kelas diagram gambarnya seperti user. User ini ada admin dan pegawai. Pegawai masuk ke pegawai itu biasanya ada nick, nama pegawai, dan jabatan pegawai. Terus ada jabatannya. Biasanya kalau jabatan ada kalau di sini ada 2, staff IT dan admin. Terus ada kehadiran
kehadiran, terus ada potongan gaji. Potongan gaji ini yang termasuk yang bisa dipotong adalah kalau ketika kita sakit, izin, dan alfa. Oke, masuk activity diagram. Dalam model language diagram activity dibuat untuk menjelaskan aktivitas komputer maupun alur aktivitas dalam organisasi. Contohnya pada gambar ada pegawai login, ketika bisa divalidasi request, kalau nggak bisa ngulang lagi, baru menampilkan halaman dashboard, menampilkan menu data gaji, mencari data berada bulan dan tahun, menampilkan gaji karyawan yang bersangkutan, mengklik tombol cetak daftar gaji dan mencetak gaji. ERD Relationship Diagram merupakan model data berupa notif grafik dalam pemodelan data. Konsepnya yang menggambarkan hubungan antar penyimpan. Di sini ada contoh gambarnya. Pegawai memiliki jabatan, pegawai memiliki juga potongan gaji, dan pegawai memiliki kehadiran. LRS merupakan representasi dari struk rekod-rekod pada tabel yang terbentuk dari hasil antara himpunan entitas. Seperti contoh gambar di samping. Ada user, password dan rule, foto user, ada masuk ke jabatan, nama jabatan, gaji pokok dan transport. Masuk ke pegawai, nick, nama pegawai jabatan, tanggal masuk, status, foto, user, slip, dan kehadiran, bulan, nick, pegawai, kehadiran jabatan, hadir, sakit, alfa. Spesifikasi sistem berjalan. Spesifikasi sistem berjalan adalah perincian dari bentuk dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses pengajian karyawan. Bentuk dokumen ini terbagi dalam dua bagian, yaitu dokumen masukan dan dokumen keluaran. Spesifikasi bentuk dokumen masukan. Lalu spesifikasi bentuk dokumen keluaran. Permasalahan. Masih manualnya sistem berjalan yang digunakan PT Pegawai Indonesia menimbulkan berbagai masalah. Di antaranya adalah 1. Sistem pengajian karyawan yang masih menggunakan cara manual membuat proses pengajian tidak efektif dan efisien. 2. Kurangnya sumber daya manusia di bidang teknologi informasi. 3. Sistem pengajian cara manual yang cukup rumit. 4. Sistem manual membuat data-data, khususnya data pengajian, menjadi satu jika ingin dilihat kembali dan rentan terhadap berbagai risiko. Alternatif pemecahan masalah. Adapun alternatif pemecahan masalah adalah sebagai berikut. 1. Mulai memperbaiki kualitas dari sumber daya manusia di dalam perusahaan tersebut dengan banyak mengirimkan karyawan untuk melakukan kegiatan workshop atau seminar, khususnya yang berhubungan dengan teknologi informasi agar pengetahuan para karyawan dapat berkembang. 2. Membenahi sistem manajemen perusahaan maupun sistem yang digunakan khususnya dalam sistem pengajian. 3. Beralih dari ke sistem manual ke sistem komputerisasi khususnya pada sistem pengajian agar lebih efektif dan efisien serta meminimalisir dari berbagai risiko. Ini saya akan demokan aplikasi webnya. Ini ada tampilan loginnya. Masukkan tampilan loginnya, ini login admin sini. Oke, di sini ada tampilan dashboard. Selamat datang, data pegawai LAM, nama pegawai LAM, jabatannya admin, tanggal masuknya tanggal sekian, status pegawai tetap. Di sini ada datanya, data master itu ada data pegawai sama data jabatan. Di sini bisa melihat ada data pegawainya. Di sini ada Emir sama Ilham. Ini adalah Emir itu jabatannya ada staf IT dan Ilham itu adalah admin. Dan sini ada data jabatannya.
Ini ada data jabatannya ada staf IT dan admin, ada gaji pokoknya yang ini ada 5 juta, ini admin 10 juta. Tunjangan transportnya ada 1 juta, 2 staf IT dan admin 8 juta. Uang makannya ada 600, 2 staf IT dan admin ada 1 juta, 600, dan ini per bulannya dia 19 juta. Dan transaksi data absen. Nah, sini tanggal sekarang tidak ditemukan karena belum ditampilkan absennya. Sekarang kita akan input kehadirannya dari bulan sekarang, bulan Juni 2021. Input kehadiran. Nah, ini Emir dan Ilham. Ini kita akan input kehadirannya. Kehadirannya misalkan ini udah tanggal 26. Nah, tanggal 26. Berarti hadirnya misalkan kita di sini tulisnya 24. Ini sakitnya 0 dan alfanya adalah 1. Alfanya 2. Sini kehadirannya ini full misalkan 26 kali. Simpan. Data kehadiran pegawai bulan 6 tahun 2021 di sini ada keterangannya. Ada keterangan Emir ya atau staf IT hadir 24 hari dan alfanya ada 2. Dan Ilham admin jabatannya ada hadirnya 26. Di sini kita lihat settingan potongan gajinya. Nah, settingan potong gajinya saya program seperti ini. Jenis potongnya sakit adalah 0, jumlah potongannya kalau izin adalah 50.000 dan alfa adalah 100.000. Data gajinya. Nah, ini ada data gajinya, data gaji yang bulan 6. Sekarang tadi saya baru inputkan. Emir yang gaji pokoknya 5 juta, yang makannya 1 juta dan 6 juta. Potongannya adalah 200 karena dia tadi 2 hari itu alfa. Ya, potongan gajinya itu 200.000. Jadi total gajinya adalah 6.400.000. Dan ini pun sama 19 juta. Ini laporan gajinya. Nah, untuk laporan gajinya kita inputkan di sini bulannya, bulan Juni yang tadi sama tahunnya tahunnya 2021. Kita cetak laporan. Nah, ini ada laporan gaji bulan 6 tahun 2021. Ini datanya Emir sama Ilham. Di sini ada keterangannya di sini. Potongannya 200.000. Jadi totalnya 6.400.000. Kalau ini nggak ada potongan ya 19 juta. Ini ada keterangan gajinya. Dan ini langsung laporan absensi. Kita inputkan sama, inputkan pilih bulan Juni. Dan ini tahunnya kita pilih lagi, pilih tahun 2021. Kita lihat laporan absensinya. Di sini ada laporan absensinya bulan 6 tahun 2021 Emir dan Ilham. Nah, ini hadirnya 24 kalau Emir dan alfanya ada 2. Dan di sini ada hadir buat Ilham itu adalah admin, jabatannya admin. Hadirnya 26. Dia nggak ada sakit atau kenapa. Oke, yang selanjutnya ada slip gaji. Ini untuk mencetak slip gajinya. Pilih bulannya apa, terus tahunnya, tahun 2021, dan data pegawainya siapa, mau yang Ilham atau Emir. Misalkan kita data Ilham, cetak laporan data slip gajinya. Nah, sini akan muncul slip gajinya. Nah, di sini ada slip gajinya, nama pegawai dan Ilham, jabatan admin bulan 6 tahun 2021. Di sini gaji pokoknya adalah 7 juta, tunjangan transportnya 8 juta, dan tunjangan waktu. Nah, potongan atau alfanya itu 0 karena dia tidak ada alfa sama sekali. Dan ini total gajinya. Oke, sekarang saya akan login sebagai pegawai yang Emir.
kemudian sebagai pegawai. Ini ada data pegawainya, nama pegawai Emir, setelah jabatan staf IT, dan tanggal masuk 1 pegawai. Di sini ada tab login pegawai, cuma bisa melakukan 2 saja, melihat data ini sama data daftar gajinya. Data gajinya dia. Nah, ini gajinya dia. Di sini ada keterangan slip gaji dari Emir, yaitu staf jabatan staf IT bulan 5 tahun 2001, gaji pokoknya 5 juta, tunjangan transportasinya ada 1 juta, tunjangan uang makannya ada 600, potongannya ada 300. Kesimpulan dari pembahasan di atas mengenai analisis sistem penggajian karyawan pada PT Pegawai Indonesia, dapat dilihat bahwa penggunaan teknologi sistem informasi saat ini sangat membantu mempermudah dalam melakukan suatu kegiatan dalam perusahaan dan bagi siapapun pengguna sistem pada umumnya. Dalam pengelolaan data tanpa harus melakukan seluruhnya dengan manual. Secara keseluruhan dapat disimpulkan, PT Pegawai Indonesia sudah cukup menyadari pentingnya peran dari penggunaan sistem teknologi informasi dalam upaya mendukung menjalankan kegiatan bisnis. Namun sayangnya, kesadaran tersebut tidak akan didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia yang terampil dalam bidang teknologi informasi. Selain itu, hambatan dari segi sistem manajemen dalam PT Pegawai Indonesia juga turut menjadi faktor terbatasnya ruang gerak perusahaan untuk beralih ke sistem komputerisasi yang lebih banyak memberikan manfaat serta keuntungan bagi kemajuan perusahaan. Oke, terima kasih. Mungkin sekian pemaparan atau demo dari web aplikasi penggajian PT Pegawai Indonesia dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita sama-sama masih belajar, banyak kekurangan dan kesalahannya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.